Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bis-shalat wa hiya imaduddin faman aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa jama'atahu min yaumina hadha wa ila yaumin nahdah. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Laqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailina a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Shadaqallahul adim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat Masjid Al-Hamra, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan keberkahan panjang umur. Panjang umur tentu dalam keadaan ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan yang paling utama, puji dan syukur marilah kita haturkan kehadiran Allah Rabbul Ghafur. Salawat bertaburkan salam senantiasa terlimpah dan tercurah untuk baginda agung, Nabi besar, Nabi yang dibesarkan oleh Zat yang maha besar, Nabi yang agung yang diagungkan oleh Zat yang maha agung, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan segala harapan semoga kita semua, wabil khusus jamaah Masjid Al-Hamra, kelak dapat syafaat atau pertolongannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib senantiasa berpesan, berwasiat wabil khusus untuk diri pribadi khatib, umum untuk kita semua. Mari kita tingkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah. Walaupun zaman berubah tapi akidah tidak boleh goyah. Masa boleh berganti tapi iman tidaklah mati. Dan mari kita tingkatkan pula ketakwaan kita kepada Allah. Kita kerjakan segala perintah-perintah Allah, dari mulai perkara-perkara yang mustahabbah, sunnah, terlebih itu yang wajibah, yang diwajibkan kepada kita. Dan mari kita tinggalkan pula perkara-perkara yang dilarang oleh agama, mulai dari perkara-perkara makruhah, terlebih itu yang muharramat, yang diharamkan oleh agama, dengan harapan mudah-mudahan kita semua dapat kebahagiaan, tentu bahagia di dunia, bahagia nanti di akhirat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, tema khutbah yang saya sampaikan di kesempatan Jumat siang hari ini berjudul
perlunya menjaga sholat yang 5 waktu juga dengan cara sholat berjamaah. Jamaah yang dimuliakan Allah, satu waktu Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat, pernah bertanya kepada Rasulullah. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Ya Rasulullah, ayyul a'mal ahabbu ilallah?" Tuhan, amalan-amalan apakah itu amal yang paling disukai Allah? Amalan-amalan apakah itu ya Rasulullah, amal yang paling didemenin Allah? Lalu kata Nabi, as-salatu ala waqtiha. Yang pertama, sholat tepat pada waktunya. Lalu Abdullah bin Mas'ud pun bertanya kembali, summa ayyun ya Rasulullah? Lalu kemudian apa lagi ya Rasulullah? Kemudian Nabi menjawab, yang kedua, birrul walidain, berbakti terhadap kedua orang tua. Lalu bertanya lagi sahabat ini yang bernama Abdullah bin Mas'ud, summa ayyun ya Rasulullah? Lalu kemudian apa? Lalu Nabi menjawab lagi, al jihadu fi sabilillah, berjihad, berjuang di jalan Allah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, jadi amal yang paling disukai Allah itu diantaranya ada 3. Yang pertama, as-salatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya. Lalu ada orang tanya, Ustadz, apa sih artinya sholat? Definisinya sholat? Sholat menurut bahasa adalah ad-du'a'u. Artinya sholat itu kita sedang bermunajat. Sholat itu artinya kita sedang berdoa. Sholat itu artinya kita sedang meminta dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu secara definisi syariat agama, di dalam kitab fikih-fikih bertebaran, baik di dalam kitab Fathul Qarib, I'anatut Talibin, ataupun kitab-kitab fikih yang lain, termasuk di dalam kitab Safinatun Najah, salat itu ulama memberikan satu definisi, af'alun wa aqwalun, ataupun aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Sholat itu beda dengan gerakan-gerakan yang lain. Tapi sholat itu adalah aqwalun, ucapan-ucapan. Ada qiraatul Fatihah, itu ucapan. Ada yang namanya sholawat kepada Nabi, itu adalah ucapan. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita membaca surat Al-Fatihah tidak dilafadkan, tidak bersuara, hanya sekedar di dalam hati, ulama-ulama fikih sepakat sholatnya tidak sah. Karena qiraatul Fatihah itu membaca surat Al-Fatihah. Jadi yang namanya membaca adalah as-sautu mustamilu ala labdil hurufil hijaiyah. Yang pertama ada suara, kemudian meliputi daripada huruf-huruf hijaiyah. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan, gerakan-gerakan, ada namanya berdiri, ada namanya ruku, ada namanya sujud, ada bangun daripada sujud, itu gerakan-gerakan. Ada duduk di antara 2 kali sujud, muftatahatun bitakbir, diawali dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram pun itu harus diucapkan. Tidak sah sholat takbiratul ihramnya hanya dibaca di dalam hati semata, tidak diucapkan. Maka harus diucapkan. Muftatahatun bitakbir, diucapkan, diawali dengan takbiratul ihram. Wa muhtatamatun bitaslim, diakhiri dengan juga mengucapkan salam. Itu yang namanya sholat. Lalu kemudian orang tanya, apa sih manfaat daripada sholat?
kita kerjakan sehari semalam 5 waktu. Ada yang namanya zuhur, ada yang namanya subuh, ada yang namanya isya, ada yang namanya asar dan lain-lain sebagainya. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh kita kerjakan. Apa sih manfaat daripada sholat itu? Yuk kita lihat keterangan hadis daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti ditulis dalam kitab Riyadus Shalihin oleh Syekh An-Nawawi Ad-Damsyiki rahimahullah. Di situ Nabi menjelaskan, ara'aitum law anna nahron bibabi ahadikum yagtasilu kulla yaumin khamsa marrat hal yabqa min daronihi syai'. Kata Nabi, ara'aitum, cobalah kamu berpikir, lau anna nahron bibabi ahadikum yagtasilu kulla yaumin khamsa marrat, seandainya, sekiranya di depan rumah kamu itu mengalir sebuah sungai. Tentu sungai itu airnya bersih, bening. Lalu yaktasilu kulla yaumin khamsa marrat, di depan rumahmu mengalir sebuah sungai yang airnya bersih, airnya bening, kemudian kamu mandi sehari sebanyak 5 kali. Pertanyaannya, kata Nabi, hal yabqa min darunihi syai'un, apakah iya segala daki-daki kotoran-kotoran yang menempel di badanmu itu akan masih ada melekat? Para sahabat lalu berkata, la yabqa min darunihi syai'un, tentu tidak akan menempel sedikit pun daki-daki kotoran-kotoran itu. Lalu kata Nabi, dzalika masalus shalawatil khams yamhunna bihinnal khotoya. Kata Nabi, begitupun dengan sholat yang 5 waktu. Sekiranya engkau melakukan perbuatan dosa di waktu dhuhur sampai datang waktu asar, kemudian datang waktu asar, kemudian engkau laksanakan sholat, dosa-dosamu itu Allah ampuni. Seandainya dari waktu asar sampai datang waktu maghrib kau melakukan perbuatan dosa, lalu datang waktu maghrib engkau pun mengerjakan sholat maghrib, dosa yang kamu kerjakan di waktu asar itu Allah ampuni. Artinya apa, Pak? Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sekelam apapun, sehitam apapun, sebanyak dosa apapun yang kita lakukan, tapi kita istiqomah dengan sholat yang 5 waktu, saya yakin, Pak, dosa-dosa itu Allah akan ampuni. Oleh karena itu para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, lalu bagaimana cara mengerjakannya sholat? Sholat yang 5 waktu kita sudah jaga, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Yang kedua, agama mengajarkan kepada kita usahakan sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah itu juga perintah dalam Al-Quran. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Wahai orang-orang yang beriman, aqimus sholata, dirikanlah olehmu sholat, wa atuz zakat, keluarkanlah zakat, warka'u ma'ar raki'in, rukulah kalian semua bersama-sama orang yang ruku. Maka jelas Nabi mengatakan sholatul jamaah afdalu min sholatil fadhi bisab'i wa isyrina darajah. Sholat berjamaah jauh lebih afdol, jauh lebih baik daripada sholat kita sendiri. Maka alhamdulillah Masjid Al-Hamra sudah berdiri dengan kokoh dan megahnya. Kita tinggal melangkahkan kaki untuk menunaikan sholat berjamaah. Karena apa? Yang namanya sholat itu berat, Pak. Quran mengatakan wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, bahwasanya sesungguhnya sholat itu amat sangatlah berat, illal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk itu? Alladzina yadununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun, adalah orang yang meyakini bahwa dirinya akan kembali kepada Allah dan dirinya sesungguhnya akan kembali pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk bisa mewarisi sholat kita yang khusyuk,
Di antaranya bayangkan, renungkan, yakinkan barangkali sholat ini adalah sholat yang terakhir. Barangkali takbiratul ihram ini adalah takbiratul ihram yang terakhir. Barangkali ruku ini adalah ruku yang terakhir. Karena ada peribahasa mengatakan kalau kita tahu berapa banyak sisa uang kita di kantong kita hari ini, kita tahu berapa banyak sisa uang kita di bank kita hari ini, tapi kita tidak pernah tahu berapa sisa umur kita hari ini. Kita nggak pernah tahu, Pak. Entah nanti, entah esok, entah lusa. Yang tahu hanyalah Allah. Maka orang yang sholatnya khusyuk, merasakan dirinya seakan-akan sholat itu adalah sholat yang terakhir. Lalu yang kedua, setelah kita sholat berjamaah, jangan pula ajak anak saudara kita, istri kita, anak kita. Walaupun kita dalam pekerjaan di kantor, telepon istri kita di rumah. Ma, bukan hanya sekedar nanya, udah makan apa belum? Bu, udah senam apa belum? Bu, udah nyuci apa belum? Yang perlu dan yang wajib suami itu nelepon kepada istrinya. Ibu, mama, umi udah sholat apa belum? Anak-anak udah diperintahkan sholat apa belum? Karena apa? Quran mengajarkan Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, kata Nabi Ibrahim, jadikanlah aku adalah orang-orang yang istiqomah mengerjakan sholat yang 5 waktu, wa min dzurriyyati, juga anak cucu keturunan kami. Jadi artinya para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kalau hari ini kita sudah bisa istiqomah secara pribadi, mari kita ajak pula anak dan keluarga kita untuk bisa bersama-sama mengerjakan sholat yang 5 waktu. Maka di dalam Al-Quran dikatakan, jagalah dirimu dan juga anak keluargamu daripada siksa api neraka. Mudah-mudahan para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, Allah selalu membimbing kita semua. Allah selalu memberikan hidayah, petunjuk kepada kita semua. Semoga Allah memberikan istiqomah kepada kita untuk tetap bisa menjalankan sholat yang 5 waktu. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li walakum fil Qur'anil adim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.